Episode 48. Detik-detik yang menentukan. Waktu terus berjalan, terasa begitu cepat. Dan tanpa terasa, usia kehamilan Nia telah menginjak 9 bulan. Hari-hari yang mereka lewati kini dipenuhi hitungan mundur, menunggu detik ketika tangis kecil itu akhirnya hadir ke dunia. Seluruh keluarga besar Kusuma menanti dengan doa dan harap. Bayi itu bukan hanya anak pertama bagi Albi dan Nia, tapi juga cucu pertama, cicit pertama. Dia adalah harapan besar yang sudah lama dinanti. Namun akhir-akhir ini, tubuh Nia terasa berbeda. Ia cepat lelah, langkahnya berat, kepalanya sering terasa berputar, seperti dunia tak lagi stabil di bawah kakinya. Meski begitu, satu hal tak berubah, nafsu makannya terhadap makanan ala Korea, kuah merah, pedas, hangat. Makanan yang membuatnya merasa nyaman entah kenapa. Albi sebenarnya tidak terlalu melarang, tapi selalu dengan satu kalimat yang sama. Boleh, sayang, tapi ada batasnya. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Nia mengangguk, lalu diam-diam tetap memesannya. Saat Albi ke kantor, Nia sering memesan makanan itu secara online. Security akan mengantarkannya sampai depan unit. Dan setiap kali mangkuk-mangkuk itu ada di meja makan, mata Nia selalu berbinar. Seperti anak kecil yang mendapatkan hadiah paling berharga. Sampai hari itu tiba. Siang itu, Nia baru saja duduk setelah menghabiskan semangkuk kuah merah favoritnya ketika kepalanya tiba-tiba berdenyut hebat, bukan pusing biasa. Dunia berputar terlalu cepat. Napasnya terasa berat. Enggak enak banget. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Dengan sisa tenaga, ia menelpon Albi. Sementara itu, Albi sebenarnya berniat tidak ke kantor hari itu. Tapi sebuah urusan mendesak memaksanya datang sebentar. Saat ponselnya ia letakkan di meja dan ia masuk rapat singkat. Ia tak tahu, di saat yang sama, istrinya sedang berjuang menahan rasa sakit. Rapat selesai. Albi kembali ke ruangannya. Tangannya refleks meraih ponsel. Dan jantungnya seperti berhenti. Belasan panggilan tak terjawab dari Nia. Ya Allah, tangannya bergetar saat menelepon balik. Sekali, dua kali, tak ada jawaban. Tak menunggu sedetik pun, Albi berlari keluar. Ia bahkan tak peduli orang-orang memanggil namanya. Mobil dipacu secepat mungkin. Pikirannya penuh ketakutan yang tak berani ia ucapkan. Sesampainya di unit, Albi berlari menaiki lift dan langsung membuka pintu. Nia, sayang, kamu di mana? Albi mencari di seluruh ruang hingga tiba di ruang makan. Pemandangan itu membuat lututnya hampir lemas. Nia terbaring di lantai, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia meringis kesakitan, napasnya tersengal. Mas, suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Albi menggendong istrinya. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia seorang dokter, ia seorang suami. Ia tak boleh runtuh. Di rumah sakit, situasi berubah semakin serius. Tekanan darah Nia sangat tinggi. Ini berbahaya, dok. Bisa mengancam ibu dan janin, ucap dokter Cecil dengan wajah tegang. Albi mengepalkan tangan. Napasnya tertahan. Kita harus lakukan operasi sesar sekarang. Nia yang masih sadar menggelang lemah. Mas, jangan, aku mau normal. Albi menatap istrinya. Matanya merah, suaranya bergetar tapi tegas. Sayang, dengarkan mas. Mas enggak mau ambil risiko. Mas cuma mau kamu dan bayi kita selamat. Keputusan itu diambil hari itu juga. Dalam waktu singkat, kabar menyebar. Keluarga berdatangan dengan wajah cemas dan doa yang tak putus. Rumah sakit Kusuma dipenuhi langkah-langkah gelisah. Bahkan Sultan, yang 3 hari lalu masih mendengar suara adiknya tertawa di telepon, hari itu langsung terbang dari Singapura. Hatinya berdebar keras sepanjang perjalanan. Dia bilang dia baik-baik saja. Gumamnya tak percaya. Saat Sultan tiba di rumah sakit, operasi sudah dipersiapkan. Pintu ruang bedah tertutup. Lampu merah menyala. Albi berdiri di depan pintu itu. Tangannya mengepal. Matanya tak lepas dari satu titik. Untuk pertama kalinya, dokter sekuat Albi Kusuma merasa begitu kecil dan tak berdaya. Dan di balik pintu itu, nasib istri yang ia cintai dan bayi yang sudah ia tunggu dengan seluruh jiwanya.
sedang dipertaruhkan. Lampu operasi belum padam dengan satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah semuanya akan selamat? Bersambung